Assalamualaikum, selamat malam para viewers. Kembali lagi di Bicara Kampus bersama saya Terawandi Saputra. Malam ini kita akan membahas topik yang menurut saya ini sangat ditunggu oleh para viewers dari Bicara Kampus. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Eno Liska. Ya. Selamat datang, No. Terima kasih di banyak Bicara Kampus. Bang Tera. Dan panggil Tera aja lah. Oke. Namanya kan mirip Menteri Kesehatan ya? No, yang dipecat dan digantikan. Terima kasih sudah datang ke sini, No. Respect to you. Thank you. Satu penghormatan. Kebetulan teman-teman mungkin gak ada yang kenal sama Eno. Mungkin Eno bisa langsung kenalin dirinya sendiri agar tidak kesalahan. Oke. Silakan, No. Jadi kenalin, namaku Eno Liska Walini, biasa dipanggil Eno. Sekarang mahasiswa semester 9. Kayaknya dia udah tua sih, semester 9 Fakultas Jangan lihat Hukum kaku dong. Universitas Mataram. Nggak menyinggung sih, Bang. Iya. Jadi itu aja sih. Jadi Eno ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dan sekarang semester 9. Oke. Kabar gimana sekarang, No? Kesibukan Alhamdulillah baik. seperti apa? Iya, biasalah mahasiswa skripsi. Jadi Mahasiswa tua. konsul, Iya, betul. kosan. Iya, terus baca buku karena kepentingan skripsi dan kemarin habis menyelesaikan webinar Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Itu aja sih. Oke. Jadi itu untuk yang ingin mengenal Eno lebih jauh, mungkin bisa di apa sih, No, Instagrammu? Enoliska_. @enoliska_. Jadi mungkin bisa dilihat teman-teman dan kalian akan takjub dengan feed-feednya, dengan captionnya, Oke. dengan sorotan-sorotan di Instagramnya. Karena aku pribadi untuk podcast kali ini, No, mungkin percaya atau tidak, segala bentuk bahan yang akan kita bahas, yang akan aku tanyain ke kamu, itu aku ambil semuanya dari feedmu gitu. Oke. Aku se-amaze itu terkait dengan feedmu itu gitu. Karena Eno bukan hanya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, teman-teman buat yang tidak tahu, Eno juga social movement-nya sangat kuat, sering ikut terjun di lapangan terkait dengan pendidikan bagi anak-anak, entah itu di pelosok ataupun di bukit-bukit. No, terakhir di mana? Kemarin di Bukit Cacing sama Balai Ade. Balai Ade. Ya, Nah, itu komunitas ya. Ya. Lebih komunitas. Dan teman-teman mungkin untuk lebih jauh kembali lagi bisa lihat di Instagramnya Pergerakan Eno ataupun di webinar-webinar yang dia menjadi pembicara, misalnya di Senyum Puan, Oh ya. etc. gitu. No, yang pertama yang aku mau tanyain ke kamu nih, kan kamu dari, bukan kamu sih, kita sebagai mahasiswa Unram gitu, kan adalah mungkin perbedaan dari teman-teman yang di luar dari NTB yang datang ke Unram, entah itu mungkin dari Papua, entah itu dari NTT. Gimana sih kemudian toleransi di kampus? Ini mungkin kita langsung aja ya. Oke. Toleransi di kampus khususnya di Unram atau di circlemu mungkin itu seperti apa sih menurutmu? Oke, kalau masalah toleransi ya di circle aku sendiri itu udah bagus sih. Yep. Kayak suku, ras, agama itu udah nggak ada lagi yang menolak perbedaan atau dan sebagainya. Cuman aku pernah ada pengalaman sekali di kampus. Ini beberapa kali terulang berkali-kali ya, Tera. Ada mahasiswa dari Papua. Yep. Pasti kan kita sudah tahu lah Papua identik dengan apa gitu. Ya, Kadang warna mereka kulit. ya warna kulit dan aku lihat cenderung teman-teman dari Papua itu kadang nggak punya teman di kampus. Oh. Karena apa ya? Mungkin dari satu sisi ya mereka karena juga sadar mereka berbeda, maksudnya dari segi segala beberapa hal, jadi mereka menutup diri. Tapi kadang ada respon-respon teman-teman di sekitar kita nih, yang mereka kadang cuman pergi ke kantin untuk belanja, tapi mereka dianggap kayak orang aneh, dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan itu terjadi berkali-kali. Dan itu di lingkungan kampus yang isinya orang-orang intelektual gitu. Kayak itu nggak etis menurut aku sih. Cuman seperti yang kita obrolin tadi, kayak itu hal yang kayaknya nggak bisa kita kendalikan juga ya, pendapat orang kayak gimana, pandangan orang. Cuman menurut aku mungkin perilaku sikap-sikap sederhana seperti itu kayaknya harus
perlu diperbaiki lah di lingkungan mahasiswa atau orang-orang intelektual. Dan menurutmu cara terbaik atau di situasi kamu, hal seperti apa yang bakal kamu lakuin? Kalau aku sendiri sih gimana ya, aku pernah ngobrol sama teman dari NTT, dia salah satu kaum minoritas, tapi akhirnya dia berhasil menduduki sebagai ketua organisasi walaupun dia dari kaum minoritas gitu. Jadi aku bilang ke dia bahwa kakak, gimana nih caranya biar kira-kira teman dari Papua bisa ada satu saja mahasiswa dari Papua yang gabung di organisasi kita. Karena aku ngelihat belum ada mahasiswa dari Papua yang gabung organisasi gitu. Jadi kayaknya itu aku ngerasa pengennya sih kayak sekedar saling senyum, sapa, itu kan udah hal sederhana, tapi kayaknya mereka, bayangin deh kamu di tempat baru, terus kamu diberikan senyuman atau disapa sama orang, pasti kan merasa, oh iya, ternyata mereka menghargai saya atau bagaimana gitu. Jadi hal sesederhana itu sih menurut aku. Dan itu sebenarnya udah, kalau misalnya ya, kalau yang aku lihat gitu, entah mungkin ada beberapa dari teman-teman kita ataupun kita sendiri sadar atau tidak, yang kadang mungkin telah atau sedang mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan kepada teman-teman kita yang berbeda atau teman-teman kita yang dari Papua, mungkin sederhana cara berpakaian, betul, dan segala macamnya mungkin kita sampaikan, ya itu bagian dari mungkin kebebasan berpendapat gitu, kebebasan berbicara. Tapi menurut kamu sejauh mana kemudian hal ini beririsan dengan toleransi? Kalau misalnya kita bebas berpendapat kan, yang kita tahu, tapi di sisi lain kalau kita hadapkan ini dengan toleransi, menurutmu bakalan seperti apa gitu? Itu hal-hal yang salah atau memang itu udah kayak oh ya udah taken for granted di masyarakat kita kayak gini gitu? Iya sih sebenarnya, tapi kalau kita, menurut aku ya Ter, kalau kita terus-terusan menormalisasi hal-hal seperti itu ya, sampai anak cucu kita juga nanti memandang bahwa orang berbeda itu ya aneh gitu, mereka tidak bisa menghargai perbedaan. Jadi menurut aku ya kalau kita bisa dari kita ya ya seumur-umuran kita lah dari sekarang, kalau kita bisa belajar menghargai perbedaan, kayaknya nanti untuk generasi kedepannya mereka lebih bisa menghargai perbedaan gitu. Jadi semuanya tentang mindset. Iya, tentang mindset. Ya gimana ya? Ya juga sih tentang mindset sih menurut aku. Ya, ada hal menarik mungkin dari Eno. Kamu bilang kalau semuanya udah dinormalisasi, ini semuanya akan berjalan seperti itu terus menerus gitu. Dan that's good gitu. Line dari Great Line No. Itu mungkin sedikit terkait dengan ya bisa kita sebut sebagai opening lah. Dari semua ini. Karena aku pengen tahu tuh Eno sebagai seorang pribadi mandang hal-hal yang udah ya di masyarakat lagi-lagi udah taken for granted gitu. Nggak ada perubahan kita, baik itu mahasiswa gitu ataupun even mungkin dosen-dosen yang melihat siswanya gitu, segala macamnya. Dan kita harus merubah hal itu gitu. Sebagai agent of change. Agent of change. Dan sebagai perempuan yang menjadi sekjen di FH, BMFH tahun 2020. Jadi itu teman-teman. No, kita masuk ke hal yang sebenarnya menjadi alasan kenapa kamu ada di sini. Kenapa kita pilih Eno untuk hadir di Bicara Kampus. Perempuan, mungkin ini agak nyeleneh sih. Iya. Perempuan tuh cuma di kasur, sumur, dan dapur? Tidak. Why? Itu kan urusan domestik saja ya. Itu kan pikiran. Itulah yang dinamakan pola pikir yang patriarkis. Eno langsung nembak ke patriarkis. Gimana no? Jadi aku ngerasa bahwa kalau urusan dapur itu nggak hanya perempuan yang harus bisa, laki-laki pun harus bisa. Dan menurut aku juga musuh emansipasi wanita itu sebenarnya bukan laki-laki, tapi pola pikir yang patriarkis. Kayak tadi yang kamu sebutkan, kalau ada orang mengatakan bahwa perempuan itu cuma urusan domestik doang, harus ya palingan cuma di dapur, sumur, kasur. Jadi sebatas itu doang gitu. Tapi kan kalau misalnya mereka mau keluar dari zona itu, mereka butuh effort lebih. Dan sometimes perempuan yang kita tahu, dan mungkin ini aku udah masuk ke sexism ya. Mereka selalu ngegunain emosional mereka gitu. Rasa selalu mereka tempatkan di atas logika. In my opinion, ini aku nggak tahu aku sexism atau enggak gitu. Tapi itu yang aku lihat gitu di masyarakat.
Nah, perempuan kalau ingin keluar dari hal itu, effortnya bakalan jauh. Nah, yang kamu rasakan sekarang itu kayak gimana, no? Atau circlemu deh ngelihat perempuan-perempuan itu struggle-nya kayak apa? Oke. Jadi ini juga pernah aku bahas sih, bahwa ternyata kesuksesan perempuan itu tidak selalu diiringi dengan respon positif. Oh, why? Contohnya? Karena aku pernah dijinin kayak, Eno tuh ambisius ya. Wow. Eno tuh orangnya Iya. keras dan dia terkesan ingin mendominasi laki-laki. Aku dianggap seperti itu, dan bahkan di desa aku tuh dibilang kayak gini, itu nggak cocok dijadikan sebagai menantu. Karena sangat ambisius itu. Ya, karena sangat ambisius. Nanti dianggapnya bahwa ini kalau jadi menantu nggak cocok nih, nanti anaknya terlalu keras, dia ingin menguasai suaminya gitu. Padahal kan nggak gitu. Kalau kita ngomongin masalah cita-cita dan sebagainya, kan semua orang berhak punya cita-cita kan, punya impian. Memang betul katanya Tera tadi, saya sepakat sekali kalau perempuan itu untuk jangankan menjadi seorang pemimpin ya, jangankan menjadi seorang perempuan yang hebat, untuk menentukan pilihan saja mereka harus punya tantangan yang berkali-kali lipat. Dan tapi tentunya itu juga sebagai prinsip aku juga, bahwa ketika kita tahu tantangan kita berkali-kali lipat, maka usaha kita juga harus berkali-kali lipat. Cara kamu ngalahin emosimu kayak gimana? Tapi gini ya, Ter ya, aku juga bukan sepakat sih sama kamu soal emosional. Cuman kadang aku ngerasa bener kayak, ternyata perempuan memang kadang lebih emosional gitu. Tapi kalau pernah aku buktikan bahwa dalam hal-hal tertentu, kadang perempuan juga bisa lebih menggunakan logika, lebih rasional dalam pengambilan keputusan misalkan. Contohnya kayak misalkan masih di BEM dan sebagainya, syukurnya itu ketua BEM-ku waktu itu, dia tidak dia mendukung posisi aku sebagai perempuan. Ketika dia tidak di sini, dia nggak pernah meragukan saya gitu, kayak oke, Eno, sekarang kendali ada di kamu. Sekarang kamu ambil keputusan, dan saya percaya sama kamu bahwa kamu bisa ngambil keputusan yang tepat gitu. Jadi nggak selamanya semua perempuan itu menggunakan emosional. Tapi kan itu di circlemu gitu. Dan kamu naik bareng dia gitu. Ya, dia nggak ada, you take lead. Dan emang sirkulasinya harus kayak gitu. Kamu yang mengambil alih kepemimpinan gitu. Pandangan orang terkait dengan itu gitu, no. Misalnya, aku nih mandang kamu nih. Kayak tadi misalnya, oh ya itu kan circle kamu gitu. Jadi ya gitu ya, mau gimana gitu. Nah, orang lain kira-kira yang di luar circle kamu, menurut kamu sendiri itu seperti apa? Yang nggak percaya sama kamu? Jadi kayak gini ya. Ketika orang nggak percaya sama kita, kamu sebagai perempuan ya, sebagai perempuan, ya, kamu sebagai perempuan, satu-satunya cara ya untuk membuktikan. Dan apa yang kamu lakuin sekarang itu menurutmu salah satu bukti? Iya, salah satu pembuktian. Dulu kayak gini lah bahasanya, bahwa ini juga pernah ada di caption foto aku, dimana orang-orang menganggap bahwa perempuan desa itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, dan kadang diginikan juga kayak Eno itu nggak cocok di posisi itu. Kamu tuh seharusnya nggak ada di posisi itu, Eno, gitu, karena kamu orangnya emosional dan sebagainya. Akhirnya saya kasih pembuktian bahwa saya bisa kok gitu. I can do this gitu, bener. Jadi tapi memang tadi opini yang kamu sampaikan itu masih dipercaya oleh banyak orang, bahwa perempuan itu emosional dan sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat lagi dari sekarang posisi menteri keuangan yang Ibu Sri Mulyani ya, sampai berapa kali periode selalu naik dan sebagainya, itu kan salah satu pembuktian bahwa perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata dalam hal politik ataupun ekonomi. Mereka tidak buta politik ataupun ekonomi gitu. Menteri Luar Negeri kita juga, iya, Bu Retno. Najwa Shihab, Gita. Ya mungkin dia perempuan yang cukup vokal. Like you mungkin, mereka cukup vokal dan mendapatkan tempat di masyarakat gitu. What is fame to you? Setelah kamu naik followers 14k, kan kamu pertama yang dari Omnibus Law kan? Jadi 2019. 2020 dari dari kampus, ada isu di kampus, kamu ikut serta, kemudian ada isu omnibus, kamu juga ikut serta. Di sana puncak, kalau disebut karir kasar nggak sih?
karir politik seorang Enoliska? Nggak kasar sih, tapi kayaknya saya mengamini. Saya mengiyakan. Mulai ya. dari sana. Oke. Struggle kamu untuk bisa ada di sana kayak apa? Panjang banget sih sebenarnya Teh. Karena untuk bisa mencapai di posisi tahun 2020 pun itu tahun 2019 ada prosesnya juga selama 1 tahun. Jadi waktu itu ikut lomba nasional yang dimana nggak boleh ketemu, maksudnya bukan nggak boleh sih, waktu untuk keluarga nggak ada, bahkan untuk diri sendiri pun, untuk merawat diri sendiri nggak ada gitu. Jadi memang ya kembali ke tadi ke obrolan kita tadi, bahwa kalau kita tahu tantangan kita berlipat ganda, ya usaha kita juga harus berlipat ganda. Karena aku tuh punya mindset bahwa ketika kamu ingin menjadi luar biasa, maka jangan lakukan hal yang biasa-biasa saja. Menurutmu gitu. Ini ya oke. I agree with that. Kita balik lagi, perempuan sekarang tuh untuk nyebutin kata pembalut di tempat umum serisih itu. Bener. Atau enggak mereka meyakini kalau seperti yang kamu bilang tadi, bahwa laki-laki emang mendominasi gitu. Iya. Percaya atau tidak, di agama manapun, mungkin ada agama yang memberikan excuse mungkin, tapi kalau di Islam ya pastinya imam selalu di atas gitu dari perempuan gitu. In your opinion, apakah itu hal benar atau tidak gitu? Dengan ngelihat kamu tadi ngasih contoh Najwa Shihab, ngasih contoh Ibu Retno, Ibu Menkyu gitu. In your opinion seperti apa sih gitu? Sejauh apa? Kenapa sorry itu saya ya, kenapa kalian serisih itu? Kalau kita bahas maksudnya tabrakin dengan soal agama, memang itu gak bakalan ada habisnya sih kan? Ya gak sih? Ya betul, karena memang ya benar, memang imam itu laki-laki. Di dalam sholat imam memang laki-laki, nggak ada istilahnya perempuan yang jadi imam. Tapi kalau dalam saya bukan orang yang, saya tidak terlalu fanatik dalam soal agama, tidak terlalu fanatik dalam agama. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya menurut aku itu nggak bisa dibuat jadi landasan bahwa setiap apapun itu harus laki-laki yang mendominasi, harus laki-laki yang mengambil keputusan, harus laki-laki yang didahulukan gitu. Karena nggak begitu konsepnya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya hak yang sama, hak untuk berpendidikan, dan nggak ada riset yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih pintar daripada perempuan, nggak ada. Dan apa yang membuat perempuan sangat minim di dunia yang anggaplah branch manager mungkin di suatu daerah atau di NTB sebagai kepala apa sih namanya, branch manager, dia kepala apa sih? Apa ya? Aku kurang tahu itu deh pokoknya itu deh, aku lupa artinya branch manager. Terus mungkin yang take lead di suatu perusahaan gitu, atau yang menjadi pemimpin. Iya betul sih. Itu kan kamu bilang nggak ada data yang nunjukin kalau perempuan memang nggak lebih pinter atau nggak lebih bodoh, nggak lebih bisa untuk memimpin. Tapi di satu sisi kehidupan sosial kita nunjukin fakta-fakta itu gitu. Ini juga nggak bisa kita pungkiri ya, memang kadang kita ada kok beberapa orang yang jadi manajer, jadi kepala direktur dan sebagainya, tapi itu hanya sebagian orang. Yang kayak kita sebut tadi, Najwa Shihab, Menteri Retno, Menteri Sri Mulyani dan sebagainya, itu cuma beberapa orang. Kalau menurut aku sih ini karena masih banyak ideologi seksisme yang beranggapan bahwa ya memang kalau masih ada laki-laki ya kenapa harus perempuan yang didahulukan, ya udah laki-laki aja deh yang isi gitu. Gimana kalau menurut kamu? Gimana kalau masalah seksisme? Aku ditanyain balik lagi. Jadi kalau yang aku pahami, seksisme itu lebih kepada sebuah mindset yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dijadikan, yang dinormalisasi kemudian, dan aksinya itu ada beberapa hal. Nah kalau dari seksisme sendiri itu ada dua, ada benevolent sexism dan ada hostile sexism gitu. Benevolent sexism bisa kita artikan sebagai bentuk dominasi laki-laki di situ, yang kemudian dominasi itu mengarah kepada udah harassment gitu, udah lebih ke ya udah kekerasan gitu, udah mengarah ke sana. Kalau hostile sexism, nah ini nih yang mendayu-dayu tapi kemudian
even perempuan pun dia nggak sadar kalau dia sedang jadi objek seksisme gitu. Kayak tadi yang aku sebutin, mereka malu untuk bahkan nyebutin hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Betul. Mereka nggak sadar bahwa dominasi laki-laki itu sangat kuat, baik itu di rumah tangga ataupun mungkin di pacaran, Iya, bahkan betul. di pertemanan sosial mereka gitu. Aku jarang ngelihat ada banyak perempuan di tongkrongan laki-laki untuk ngebahas hal-hal yang mulai itu yang tabu ataupun yang misalnya politik sekalipun gitu. Iya. Sangat jarang sekali. Orang-orang seperti kamu, seperti Eno itu jarang ditemukan di circle-circle kita. Dan kamu salah satu yang berani untuk vokal gitu terkait dengan hal itu. Tapi yang aku tanyain, no, seandainya kamu nggak good looking, Oke. kamu bakalan jadi Eno yang seperti apa? Ini pertanyaan. Ini bayangan aja ya, bayangan Oke. aja. Ini pertanyaan yang sering banget aku temuin sih. Hmm. Dan aku pernah dengar pernah ditanya sama teman aku, kira-kira kalau kamu nggak good looking, kamu bakalan jadi Enos yang seperti apa gitu. Kalau aku balik lagi ke background keluarga, kayaknya aku bakalan tetap jadi Eno yang sekarang sih. Karena sebagai anak pertama, anak sulung, ada tanggung jawab adik-adik ya. Saya selalu mikir dari desa juga ya, dari di desa juga. Ya aku bakalan tetap jadi Eno yang sekarang, yang punya mimpi-mimpi besar, yang punya cita-cita tinggi. Karena kalau menurut aku ketika kita nggak punya beauty, itu masuk beauty privilege nggak sih? Iya, kayaknya kita udah ngarah ke beauty privilege deh. Iya, oke. Yang bisa kita andalkan adalah otak. Jadi ketika saya nggak punya wajah yang cantik, misalkan wajah yang menawan, yang menarik, ya satu-satunya yang harus saya punya adalah otak. Tapi kamu nggak bakalan sedidengar seperti sekarang gitu oleh orang-orang kalau kamu tidak good looking gitu. Ini ingin mengatakan tidak, tapi iya juga sih, karena kamu kalau aku ya nggak ada yang mungkin di sini ya, kebetulan di tim bicara kampus itu mostly laki-laki ya, si laki-laki. Jadi aku aja agak sedikit apa ya, agak menggelitik gitu kalau misalnya ada yang bilang Eno tuh nggak cantik gitu. Karena alasan utama kita undang bukan hanya karena kita tahu backgroundnya Eno, karena Eno cantik gitu. Ya balik lagi, kalau kita tanggalkan kecantikan itu, apakah Eno akan didengar sekarang? Apakah Eno akan masuk dalam ranah-ranah atau barisan-barisan para influencer di NTB gitu? wow. Dengan followers yang seperti itu, dan kamu sangat didengar karena kamu cantik, no gitu. Ya, sekali lagi, Eno cantik dan didengar gitu. Dan sebenarnya privilege itu ada banyak kan. Okay. Mulai dari mungkin kalau kita bedah antara bedah kata atau kalimat beauty privilege gitu. Kita mulai dari privilege-nya. Privilege di masyarakat udah banyak dari lahir mungkin. Okay. Dia diperlakukan baik gitu. Dia diberikan fasilitas, mungkin yang aku tahu ya rata-rata ya mereka berduit gitu. Cantik itu berduit rata-rata. Bukan hanya karena dia butuh ini, karena stigma cantik udah dilekatkan di dia dari dia kecil, atau dari mungkin wajahnya terbentuk SMP SMA. I mean ya dia akan ngerasa kalau waduh, ini kewajiban aku nih buat ngejaga fisik ini, visual ini harus selalu terjaga nih gitu. Otak ntar lah gitu. Nah, kamu termasuk dalam barisan-barisan itu nggak sih? Terlepas dari tadi kamu udah bilang kalau ya kalau aku nggak cantik aku bakal ngandalin otak. Tapi itu kan bayangan. Betul. Dengan yang seperti sekarang, kamu tipe perempuan yang ngejaga visualmu banget. Seperti apa? Gimana ya, kalau ini agak susah sih. Kadang ada orang yang nggak sadar dia punya beauty privilege kan ya. Termasuk kayaknya Masuk kamu? Iya, aku nggak sadar juga sih. Tapi kalau kita balik lagi ke SD, SMP, SMA, aku nggak pernah mengandalkan beauty privilege. Kayaknya aku nggak punya deh, karena belum bisa ngerawat diri waktu itu. Iya. Dan kamu nggak punya space kan? Kamu nggak punya panggung untuk bisa kasarnya untuk show up lah. Nggak ada BEM, nggak ada apa. Oke, lanjut. Betul, lanjut. Tapi waktu itu udah aktif organisasi. Jadi OSIS. OSIS, terus leader
dancer, jadi dulu aku anak dance. Wow. Jadi emang anak organisasi dari SMA, dan itu akhirnya diasah pas masuk kuliah, karena memang mindset aku di kuliah tuh ya itu tadi, bahwa oke. Lanjut. Pas masuk kuliah, bahasanya kan kita ketemu dunia baru nih, dunia kota, bersaing dengan orang-orang yang mungkin tingkat percaya dirinya udah lebih bagus daripada kita yang dari anak desa gitu. Jadi di pikiran aku bahwa aku nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja nih, aku harus jadi orang yang luar biasa. Makanya jadinya aku harus ngelakuin hal yang nggak boleh biasa-biasa. Ketika orang pada biasanya mungkin jam segini nongkrong gitu ya, jam segini mungkin pacaran atau apa gitu ya, aku jam segini waktu itu 2019-2018 latihan sidang sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Kamu nggak pacaran? Nggak pacaran waktu itu. Jadi hal-hal seperti itulah. Cuman aku ngerasa ya setelah akhirnya, mungkin kalau bisa dibilang akhirnya ya songong juga sih mengiyakan bahwa oh kita punya beauty privilege ternyata gitu. Ternyata punya beauty privilege itu akhirnya membuat aku harus bekerja lebih keras daripada biasanya untuk mempertahankan stigma ataupun anggapan bahwa ya udah kecantikan dan otak harus sejalan gitu. Iya. Kamu berusaha untuk itu. Benar, aku sangat berusaha untuk itu. Jadi kayak ya saya harus membuktikan bahwa oh saya ternyata berkompeten kok, nggak hanya cuma modal muka aja gitu. Berkompeten di circle-mu atau berkompeten di dunia sosial yang kita jalani sekarang. Soalnya yang aku pahami, beauty privilege itu orang yang dikaruniai dengan visual yang Masya Allah gitu. Iya, Masya Allah. Visualnya Masya Allah. Tingkat kepercayaan diri mereka tuh sangat tinggi gitu. Betul. Atau mereka punya kepercayaan diri dibanding orang-orang yang lain gitu. Dan apapun yang keluar dari mereka itu bakalan jadi hal yang benar dan baik. Membius orang-orang lah ya. Akan membius orang-orang. Termasuk aku di hadapan Inu sekarang dengan dia ngomong dari tadi gitu. No, gitu. Ini benar gitu. Nah, hal seperti itu gitu. Dari ini bukannya aku nge-underestimate kamu gitu. Sebagai seorang perempuan, karena faktanya juga ada teman-teman di luar sana yang rata-rata cantik, anak ekonomi, anak fakultas hukum tuh mostly banyak yang cantik-cantik kan gitu. Benar-benar. Di circle-mu tanpa kamu menjatuhkan, kamu ngelihat beauty privilege itu seperti apa gitu di luar dari kamu? Sejauh mana? Baik itu perempuan atau laki-laki ya? Kalau di circle aku sih masih banyak kok yang kadang mereka hanya punya beauty privilege tapi tidak mau mengasah otaknya. Jadi terkesan kayak ya itu yang namanya modal cakep doang. Tapi akhirnya di fakultas hukum sendiri ya aku nggak tahu sih ini isunya udah mulai dari kapan. Tapi akhirnya aku ngerasa bahwa di fakultas hukum itu woman support woman tuh udah bagus, karena akhirnya banyak juga yang kayak aku nggak sombong ya teman-teman, maksudnya kayak wah pengen nih kayak Kak Eno gitu. Akhirnya kayak pengen kayak dia gitu, maksudnya masih kayak gimana ya, maksudnya orang-orang yang akhirnya aku anggap itu mereka cantik, akhirnya mereka pengen masuk organisasi. Itu karena gara-gara mereka ngelihat ada satu sosok orang Eno. Ya mungkin bukan aku sih teman-teman, maksudnya it's okay. That's true. Akhirnya mereka pada tahun 2020 kemarin itu aku buktiin banget yang masuk ke organisasi ku waktu itu hampir 165an lebih perempuan. Bukan perempuan aja sih, perempuan dan laki-laki. Dan sebagian yang aku kenal itu alasan mereka masuk organisasi karena dia ngelihat sosok ini gitu, karena menurut mereka oh ternyata keren juga ya seperti itu. Tapi kan untuk menuju di titik itu kan banyak perjuangan. Tapi aku ngerasa kayak bersyukur aja sih akhirnya banyak yang mau masuk organisasi karena itu. Jadi dampaknya positif gitu. Satu sih yang mungkin ini di luar dari apa yang pernah kita bahas. Karena aku cukup suka sama diksi-diksimu. Cara untuk kita critical thinking itu in your opinion kayak gimana sih? Kan gini, disclaimer dulu ya. Kan untuk kita terjun ke lapangan untuk aksi, untuk demo dengan isu-isu tertentu, isu-isu nasional ataupun isu kampus mungkin. Itu kan konsolidasi itu harus cukup kuat kan. Kita harus paham, apalagi kamu salah satu orang yang ngebawa menahkodai lah
organisasi pada saat itu gitu. Cara kamu buat nge-push diri kamu untuk lebih kritis dalam berpikir, dalam ngebedah di luar misalnya kamu sebagai anak fakultas hukum itu seperti apa, No? Kalau aku pribadi dari beberapa isu yang pernah kayak waktu itu di hukum ada isu ya kamu tahu lah, nggak usah disebut nanti. Oke, isu itu dan omnibus law, aku kebanyakan ngobrol sama dosen. Dosen karena aku rasa bukan berarti teman-temanku nggak berkompeten ya teman-teman ya, dan aku juga banyak diskusi sama teman-teman yang lain. Tapi kalau untuk meyakinkan, karena menurut aku ya Ter ya, ketika kita demo atau aksi gitu terus tanpa bawa senjata apa-apa, maksudnya pengetahuan tuh kayak aduh nanti ada media terus nanya tiba-tiba kita kayak orang bodoh kan, malu-maluin juga kan. Jadi aku lebih banyak itu datang ke dosen, salah satunya Pak Hayanul Haq, Pak Widodo, sama Pak Risnail, Pak Ufran, itu salah satu dosen yang selalu siap siaga di belakang kalau Pak saya belum ngerti nih ada isu begini, saya boleh datang tak ke rumah untuk diskusi gitu. Jadi lebih ke dosen sih kalau aku, sama diskusi sama teman-teman yang emang ya satu se-circle. Iya, ya benar. Cara kamu buat nyebar itu kan yang aku risih ya kalau misalnya entah kita di ruang lingkupnya masih di circle aktivis atau udah masuk ke ranah nasional ke aksi-aksi yang besar, mostly kan dari mereka, dari teman-teman kita, mungkin itu juga kita di dalamnya, yang kita nggak paham sama isu itu. Betul. Nah, cara buat kamu ngasih tahu, karena ini jadi keresahan aku pribadi ya dan beberapa teman mungkin, dan itu pun juga jadi intensi kenapa bicara kampus lahir. Betul. Karena nggak ada informasi yang cukup kuat gitu dari teman-teman yang memegang kendali, menahkodai kita untuk turun. Kamu pernah nggak sih ngasih misalnya ke teman-temanmu atau ke circle-mu yang jauh lebih luas bahwa seperti ini loh sebenarnya isu ini? Oke. Pernah nggak sih, No? Pernah. Berarti itu lebih ke kajian ya. Sebenarnya kan sebelum aksi harus ada kajian. Betul kan? Dan ngasih tahu mereka semua bahwa ini bentuk dari kajian kita gitu. Kita harus belajar bareng. Kalau kita lihat praktiknya sih enggak sih. Enggak kan? Karena beberapa konsolidasi yang aku ikutin itu lebih banyak ke teklab. Langsung teklab kayak tiba-tiba ini udah jadi apa namanya kalau dalam aksi? Korlap 1. Itu kayak udah dibagi gitu. Korlap 1 nggak ada pembahasan spesifik soal kayak omnibus law misalkan. Ternyata undang-undang ini loh yang bermasalah bla 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 bla. Itu nggak ada pencerdasan massa. Tapi kalau dalam demo aksi kampus itu memang kita ada beberapa konsolidasi berlanjutan. Ya kalau di kampus ya itu ada konsolidasinya untuk pencerdasan massa. Tapi kalau beberapa isu-isu besar itu kadang nggak ada pencerdasan massa. Cuman kalau dari aku sendiri kemarin sama BEM Fakultas Hukum, kita jauh sebelum omnibus law itu dibicarakan, kita udah membuat diskusi publik. Diskusi publik jadinya sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan massa. Iya betul. Dan di satu sisi juga aku bukan tipikal orang yang punya diksi-diksi filsafat, maksudnya yang wow gitu, enggak. Jadi aku menyederhanakan bahasa agar bisa dimengerti sama orang. Karena aku sadar punya maksudnya followers yang kebanyakan mereka aktivis, anak organisatoris, jadinya aku nge-share-nya lewat Instastory, dan itu banyak respon dari orang-orang gitu. Jadi cara mencerdaskan masa aku lewat situ sih. Tipe lakimu kayak gimana sih? Tipe laki kayak gimana nih untuk jadi suami? Kamu pernah pacaran kan? Pernah. Ini atau kemarin kita di Instastory bicara kampus, kita lempar ini kan, ada yang mau nanya nggak nih, nitip nanya nggak nih sama Eno gitu. Bejibun tuh entah itu di Instagram bicara di official account bicara kampus atau di maksudnya di accountku sendiri gitu kan, Instagramku, ada yang nanya, dan sampai yang nyeleneh lah, kayak misalnya aku sad boy nih, kamu sad girl nggak? Aduh. Kalau iya jadian ayo kayak gitu-gitu. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang kayak misalnya yang aku tanyain tadi, tipe laki-lakimu tuh kayak apa sih gitu, atau laki-laki hebat di mata kamu tuh laki-laki yang kayak gimana? Jadi jawaban aku ini bukan karena kita lagi bahas soal perempuan hebat ya. Menurut aku laki-laki yang hebat, pria yang hebat itu adalah laki-laki yang bisa mendukung impian pasangannya.
Oke. Oke, kadang ada loh yang kayak gini, aku nggak mau, aku nggak suka kamu terlalu aktif di organisasi, aku nggak suka kamu terlalu keras, karena kembali ke tadi lagi ya, bahwa ya perempuan itu katanya harus lebih anggun, harus lebih ngomongnya nggak boleh ngegas. Iya, nggak boleh ngegas, kamu nggak usah keras-keras kayak gitu. Jadi pria yang hebat adalah pria yang bisa mendukung impian pasangannya tanpa harus menjudge bahwa kamu kenapa putus sama dia tuh terlalu egois, dia terlalu keras, dia terlalu ambisius. Itu kebanyakan aku pernah dapat kata-kata seperti itu gitu dari mantanmu. Iya, aku pernah digituin gitu. Karena Eno terlalu ambisius, dia terlalu keras. Tapi dengan ngeliat Eno yang sekarang, kayaknya enggak sih. Aku ayu kok. Jadi itu tipe laki-laki dari Eno. Yang apa tadi? Yang bisa mendukung impian. Yang bisa mendukung impian. Jadi kamu tipe perempuan yang kalau misalnya berhubungan yang saling mendukung. Iya, support system. Speechless gitu ya itu. No, pasti kamu bakalan menjadi seorang ibu. Oke, betul. Untuk cara apa yang harus kamu selesaikan sekarang if you want to raise amazing kids gitu, apa yang harus kamu selesaiin sekarang, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Oke. Jadi ini pertanyaan yang cukup apa no? Dilematis ya. Ini kita bayangan aja ya. Bayangkan gitu, aja. Gimana gitu. Ya, yang jelas yang pertama adalah pendidikan yang utama, karena saya lahir bukan dari orang tua yang maksudnya tidak punya privilege apapun dari orang tua saya, bukan orang yang berpendidikan sarjana dan sebagainya, enggak. Orang tua saya hanya lulusan SD gitu. Impian orang tua saya adalah saya menjadi seorang sarjana. Sarjana pertama bukan pertama sih, ada kakak saya yang sarjana, tapi ya seenggaknya jadi perempuan yang pertama berkarir bagus lah di dalam keluarga. Jadi kalau kita ngomongin masalah ibu yang, berarti ini maksudnya ibu yang hebat kan? Ibu yang hebat memang nggak selalu soal perempuan yang berpendidikan tinggi, perempuan yang punya karir, enggak. Jadi perempuan yang hebat itu ya perempuan yang tahu haknya, bisa menentukan pilihan. Jadi mereka nggak dikekang, mereka tahu harus apa gitu. Itulah perempuan yang hebat, yang ngerti haknya. Ya, mereka tahu haknya itu apa, dan aku ngerasa aku tahu hak aku apa gitu. Jadi kalau ditanya sekarang karena I know I'm going to be a mother one day, dan akan punya anak dan sebagainya, pertama aku harus nyelesain pendidikan dan ngajar cita-cita aku. Dan aku rasa aku pengen nanti anak-anak aku ketika ngelihat misalkan video atau apa, beberapa tulisan misalkan, kayak wow, ternyata ibu aku dulu pas muda hebat ya gitu. Jadi mungkin itu jadi motivasi buat anak-anak aku nanti. Aduh anak-anak. Jadi itu cara kamu buat raise amazing kids gitu. Betul. Jadi kamu harus jadi amazing first. Betul. Untuk gitu. Itu Eno dan keibuannya. Keibuan. Ada beberapa lagi, No. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya sejauh mana kemudian ini sebenarnya aku nggak mau nanyain ini sih, cuman apa ya, dorongan dari netizen. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau jadi apa gitu setelah ini. Jadi sebelumnya Tera, ketika karir maksudnya kayak yang tadi kamu bilang bahwa akhirnya karir politik sudah mulai muncul. Dan memang aku buktiin sendiri waktu selesai Omnibus Law itu kan dekat dengan pilkada di sini. Dan itu aku mendapat beberapa tawaran dari beberapa calon. Serius. Beberapa tawaran dari calon untuk kayak ya untuk menyuarakan, untuk mendukung mereka gitu. Dan itu ada beberapa calon. Awalnya aku mikir bahwa akan berkarir di politik, tapi ternyata enggak. So, kamu bakalan stand di mana? Aku akan fokus di bagian perempuan dan anak. Karena ternyata di beberapa Instagram aku baru buka-buka gitu DM orang, karena aku jarang banget buka DM orang. Ternyata ada beberapa perempuan yang akhirnya aku nggak tahu ya gimana ya. Mereka ternyata beberapa kali meminta perlindungan ke aku. Misalnya salah satu contohnya penyebaran foto porno, video porno dan sebagainya.
Jadi aku ngerasa mungkin basic aku di sini nih lebih bagus gitu. Karena ketika kita bisa bermanfaat ke orang lain ya Tera ya, walaupun bahasanya mungkin kita juga capek gitu untuk bantu orang lain, tapi ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya secara nggak langsung ya aku ngerasa beban di dalam diri aku itu ikutan ringan. Sorry aku potong, perlindungan seperti apa yang mereka minta? Jadi karena kamu cukup spesifik nyebutin tadi. Perlindungan kayak aku harus gimana Kak? Aku harus gimana? Jadi karena kebetulan aku juga beberapa punya dosen yang memang konsen di bagian perempuan dan anak, ya, jadi aku sambungkan mereka dengan dosen gitu. Jadi ya hal-hal sesederhana itu loh Ter, kayak yang kamu yang akhirnya aku temuin, dan akhirnya aku mikir mendingan aku di bagian perempuan dan anak aja daripada harus berkarir di politik. Ya kamu tahu sendiri loh politik Indonesia sekarang seperti apa. Aku nggak tahu. Aku berusaha untuk nggak tahu. Walaupun aku anak politik. Satu lagi kebetulan kamu ingin berkarir di perempuan dan anak, terkait dengan isu itu. Sekarang di NTB. NTB itu terkenal, bisa kita bilang lah terkenal dengan pernikahan dininya. Betul. Dan kamu pernah nulis di salah satu feedmu terkait dengan hal itu. Buat Indonesia, data pun di Lombok Timur, aku baru lihat data melalui Insight Lombok yang mengatakan bahwasanya yang terbesar di NTB, Lombok Timur, which is itu daerahmu. Betul. Kamu datang dari sana. Apa sih yang ngebuat banyak pernikahan dini di NTB? Dan itu cukup sedih loh kalau kita ngeliat itu. Iya betul. Yang nge-trigger itu apa? Emang aku juga memang besar di lingkungan yang pernikahan dini yang cukup tinggi. Dan ternyata pernikahan dini itu sebenarnya seperti apa ya? Kayak garis keturunan Tera. Jadi iya, jadi kayak orang tua mereka nih dulu nikah dini, dan nanti anaknya juga ikut nikah dini gitu. Dan di sana juga jujur ya, di desa aku tuh masih banyak yang kayak gini. Ibu aku pernah diginiin, ngapain sih nyekolahin anak tinggi-tinggi, mending uangnya dipakai buat bisnis aja gitu, apalagi dia perempuan gitu. Jadi mindset seperti itu yang masih kayaknya di Lombok Timur masih banyak ya. Kalau selain dari ini agak sensitif juga sih kita bahas, selain dari mungkin kurangnya sex education, itu banyak sekali kasusnya di sana ya, karena cukup tabu kan untuk kita ngebahas sex education kan. Betul. Jadi itu sih salah satunya, karena mindset masyarakat yang masih nganggap itu anaknya juga cewek nanti jadi istri, ngurus anak, ya udah nggak usah di sekolah yang tinggi-tinggi ngabisin uang. Yang satunya lagi adanya kurangnya sex education, akhirnya ya kecelakaan dan akhirnya harus dinikahkan. Dan kamu cukup paham tentang itu? Iya cukup paham. Aku lebih open minded lah kalau masalahnya kayak gitu. Kamu lebih open minded terkait dengan hal itu? Iya. Ya mungkin ini juga rada-rada soalnya teman-teman di belakang kamera udah pada senyum-senyum terkait dengan sex education gitu. Mungkin mereka orang-orang yang tidak paham terkait dengan sex education. Udah ketawa aja bos. Di ya itulah NTB dan ini, dan aku cukup terkesan dengan gimana perspektifmu, mulai dari terkait dengan toleransi, patriarki, bahkan kita ngebahas hal yang mindset seperti sexism gitu. Aku cukup amazed dengan itu. Dan sekali lagi terima kasih Kino, karena kamu udah hadir di sini, udah kepengen gitu kita membahas seperti ini. Dan semoga apa yang kita bahas sekarang gitu bisa sedikit memberikan insight ke teman-teman yang di luar gitu, karena isu ini cukup ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau dinormalisasi akan ada aksi yang jauh lebih ekstrim gitu, yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, semoga pernikahan dini di Indonesia khususnya di NTB itu semakin menurun gitu. Kalimat penutup dari kamu? Apa ya, soal perempuan ya. Jadi teman-teman apa ya, saya yakin di luar sana itu masih banyak perempuan-perempuan yang hebat tapi tidak terekspos oleh media. Saya yakin itu karena saya bukan satu-satunya perempuan yang berani speak up dan sebagainya. Dan satu lagi, isu yang paling sangat saya soroti belakang-belakang ini adalah tentang woman support woman gitu. Dan aku ngerasain banget hal itu
kalau misalkan ada perempuan korban kekerasan seksual ataupun apapun itu pelecehan seksual, ya mohonlah sesama perempuan jangan ikut menghakimi perempuan yang lain. Dan teman-teman, sekali lagi kita perempuan tahu bahwa tantangan kita itu berlipat ganda untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi perempuan yang hebat. Tentunya kita juga harus sadar dong bahwa usaha kita juga harus berlipat ganda. Harus itu. Jadi itu aja teman-teman. Itu doang sih. Thanks No, terima kasih sekali lagi. Respect. Thank you. Kita kembali di episode selanjutnya.